Untuk, kegiatan, pagi ini saya coba sharing terkait dengan, overview program bela pengadaan itu seperti apa, kemudian payung hukum, bela pengadaannya apa saja, dan kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang sering dan biasanya ditanyakan terkait dengan bela pengadaan. Nah, ini biasanya nanti banyak irisan-irisannya, Mas Tri, begitu. Tujuan dari bela pengadaan ini adalah memberikan kesempatan bagi UMK untuk go digital gitu. Mungkin kenapa sih, kita harus go digital gitu, supaya sebenarnya materi kalau menurut pandangan saya kita tuh supaya tidak ketinggalan dengan dunia luar, dunia swasta di sana yang bahkan ibaratnya beli pulsa aja udah bisa, eee, lewat Shopee, lewat, Blibli gitu kan. Nah, kita ibaratnya beli makan masa iya sih masih pakai nota dan dicap gitu loh. Nah, untuk melihat potret pelaku usaha sekarang, untuk usaha mikro, kalau kita paling lihat paling bawah, ini paling besar begitu. Nah, ini yang biasanya tidak, nantinya tidak tercatat begitu. Kemudian, latar belakang program bela pengadaan sendiri adalah, seperti tadi yang saya sebutkan jumlah pengadaan langsungnya cukup besar dalam APBN atau APBD, kemudian pelaku usaha UMK belum banyak yang terlibat, padahal kalau kita lihat saat ini, eee, banyak pelaku-pelaku usaha UMK yang, eee, punya potensi yang cukup besar untuk terlibat gitu. Mbak Niken, mohon Ya, maaf, Mas. memang poinnya belum jalan ya? Ini di saya udah sampai latar belakang, apakah Di tampilan saya baru yang halaman depan, Bapak Ibu, oh apakah begitu? tampilannya sama dengan saya yang masih slide pertama? Sama Mas Tri. Sama Mas. Oke, baik. Oke, Belum bergerak sebentar. Mbak Niken. Di sini sudah muncul? Ya, oke. Ini latar belakang. Baik, lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi disampaikan, 1 dan 2 sudah, kemudian, latar belakang ketiga adalah proses pengadaan langsung dilakukan secara manual. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, di mana, pembelian ibaratnya kita pembelian kertas 2 rim gitu, itu ke toko fotokopi, kemudian pakai, kwitansi, dicap, begitu, dan kemudian di-SPJ-kan. Nah, ini yang, menggerakkan kenapa kita, menginisiasi membuat bela pengadaan ini supaya bisa dimanfaatkan gitu oleh Pemda. Nah, oh sorry bukan Pemda maksudnya KLPD begitu. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini saat ini belum maksimal. Jadi mungkin maksudnya adalah, sudah ada, teknologi informasi yang memang digunakan begitu, namun, belum, secara maksimal kita bisa hitung berapa sih, secara keseluruhan gitu, di KL atau PD tertentu gitu. Nah, selama tahun 2021 pengadaan langsung yang di RUP yang tercatat nilainya sampai dengan 111,20 triliun, namun yang realisasinya yang tercatat, yang muncul adalah 55,77 triliun. Nah, biasanya pengadaan yang tidak tercatat itu adalah ini, ATK, makan minum, cetakan, barang-barang cetakan gitu. Nah, ini yang kemudian, eee, kita harus memanfaatkan, eee sistem belanja langsung yang sudah established seperti, sekarang yang kita laksanakan melalui BELA ini. Kenapa? Karena lebih, mudah dan cepat dalam pengadaan barang jasa, seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa pembelian secara langsung lewat BELA ini lebih cepat sampainya, lebih mudah, kemudian lebih menghemat, sumber daya, ini baik ini sumber daya manusia begitu, kemudian lebih transparan dan akuntabel. Transparan maksudnya mungkin seperti Bapak Ibu tahu ketika kita misalnya mencari, pulpen begitu, di nanti akan tampil muncul, di aplikasi mana saja penyedia yang menjual pulpen dengan kebutuhan kita. Misal kita butuh pulpen warna biru, jumlahnya 2 dus, nah itu akan
kelihatan mana yang paling murah, mana yang spesifikasinya sesuai sama yang kita harapkan tuh. Nah, ini mungkin sudah sering Bapak Ibu lihat, dan ini mengacu juga yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya begitu. Ini peraturan mendukung terkait bela pengadaan itu sendiri. Yang pertama adalah Permendagri nomor 27 tahun 2021. Nah, ini PBJP mengutamakan belanja online yang menggunakan UP, GUP, kartu kredit pemerintah, serta mempermudah pertanggungjawaban. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penggunaan KKP, kemudian program LKP, toko daring dan katalog elektronik seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian surat edaran Ketua KPK, kemudian ada surat keputusan bersama antara pimpinan KPK, Bappenas, Mendagri, Pan-RB tentang aksi pencegahan korupsi. Kemudian ada keputusan Deputi 2, ini tentang tata cara penyelenggaraan toko daring, yang sebelumnya yang Bapak Ibu tahu kalau bela maksimal di 50 juta, kemudian ini sekarang kami tingkatkan begitu menjadi 200 juta. Kemudian ada surat edaran bersama Kepala KPP dan Mendagri tentang percepatan pelaksanaan PBJ, ini yang terbaru. Kemudian ada surat Kepala LKPP tentang pelaksanaan program bela pengadaan. Nah, Bapak Ibu, sampai per kemarin, ini data saya tarik per kemarin, per 16 Maret, nilai transaksi yang sudah ada di Bela itu 115,9 miliar dengan jumlah transaksi 66.000 lebih begitu. Nah, ini terus berkembang Bapak Ibu, saat ini sudah ada 17 mitra, yang awalnya kita hanya baru 6 mitra begitu, saat ini sudah ada 17. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin yang dari Bali gitu, ini ada dari Bali Mall, ini lokal ya. Terus kemudian ada Plaza Banten begitu. Nah, dari mungkin Bapak Ibu ada yang di daerah sudah punya marketplace begitu. Nah, ini juga bisa seperti Bali begitu diintegrasikan masuk ke Bela. Nanti akan dibantu ada tim khusus di sini yang akan membantu Bapak Ibu mengintegrasikan marketplace Bapak Ibu untuk masuk ke Bela. Ini komoditas yang ada di Bela dan terus berkembang dan semakin banyak begitu, mulai dari angkutan makanan, ATK, pengiriman, kesehatan gitu. Nah, ini yang saya masuk ke Q&A yang biasanya apa? Bersiap-siap, dan itu Anda yang biasanya ditanyakan oleh peserta terkait dengan bela pengadaan. Yang pertama, perbedaan bela pengadaan dengan e-katalog begitu. Nah, biasanya pertanyaan ini pertama kali akan dilontarkan, kenapa sih seperti tadi yang disampaikan Bu Desi, bela dan katalog lokal itu harus berjalan bareng gitu, bersama-sama gitu. Nah, perbedaannya adalah barang jasa yang dicantumkan di katalog tidak akan sama dengan barang jasa yang dicantumkan di Bela. Ini ada di Perma LKPP tentang toko daring pasal 3 kalau saya tidak salah ingat. Permen 9 ya. Permen 9 ya Mas, di pasal 3 ya Mas ya. Begitu. Kemudian e-purchasing di katalog tidak dibatasi nilai belanjanya, sedangkan di Bela pengadaan maksimal 200 juta. Nah, ini mungkin irisan, saya coba gambarkan irisannya antara toko daring, Bela, dan katalog elektronik, supaya Bapak Ibu nggak rancu gitu. Saya waktu awal-awal juga agak rancu, ini ada toko daring, ada Bela, ada katalog gitu kan. Nah, Bela itu sendiri terdiri dari marketplace. Jadi tadi seperti ada Grab, Gojek, MBIS begitu. Ini ada semua di Bela. Nah, Bela itu masuk dalam toko daring. Di toko daring sendiri ada retail daring.
Retail daring itu apa? Retail daring itu adalah saya nyebutnya mungkin seperti ini menggambarkannya, retail daring itu seperti penyedia yang bukan penyedia, jadi S-Hardware itu Mas Tri, mungkin saya boleh dibantu seperti S-Hardware, dia punya toko offline tapi juga menjual secara online atau Matahari seperti itu. Informal gitu ya. Nah, informal betul. Jadi dia ada offline-nya dan ada online-nya begitu. Nah, ini siapa yang bisa bertransaksi dalam Bella? Ini ada PPK, PP, atau pejabat yang ditugaskan. Bella pengadaan bisa diakses, nanti saya coba setelah ini saya coba tayangkan video. Bella pengadaan itu bisa diakses melalui login akun SPSE. Ini pasti Bapak Ibu PP, PPK ini sudah tahu bagaimana penggunaan aplikasi Bella begitu. Ini siapa saja yang bisa menjadi mitra dalam Bella? Ini adalah PPMSE, seperti Tokopedia, Bukalapak, Buka Pengadaan ini, Grab, Shopee, Bili, ya begitu. Kemudian ada merchant-nya. Nah, persyaratan PPMSE apa? Nah, ini harus yang pertama punya NIB, kemudian punya tanda daftar penyelenggara dari Kominfo, kemudian punya surat izin yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, terus kemudian mempunyai status valid keterangan wajib pajak, kemudian punya website. Nah, ini website yang sudah beroperasi, jadi belum baru bikin gitu. Nah, belum beroperasi ini yang belum bisa dilaksanakan. Jadi benar-benar harus yang sudah beroperasi gitu. Nah, merchant-nya adalah bisa berbentuk perorangan atau badan usaha, memiliki kartu identitas dan atau NPWP. Kemudian memiliki rekening bank yang namanya sama dengan kartu identitas atau nama badan usaha. Kemudian bagaimana cara merchant-nya bergabung dalam program Bella gitu. Nah, ini adalah si pelaku usaha ini mendaftar di marketplace yang sudah bergabung dalam Bella itu tadi, yang ada 17 mitra itu tadi. Kemudian boleh gini nggak, misal umpamanya saya jualan kertas, saya daftar di Shopee, daftar di MBIS, begitu apakah boleh? Oh, boleh begitu. Jadi karena misal begini, misal Pemda tertentu begitu, saya sebut misal Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara di Tarakan itu yang baru ada di sana baru buka lapak, buka pengadaan gitu. Nah, ketika saya selaku pelaku usaha saya mendaftar di Bukalapak, orang Tarakan bisa membeli lewat saya. Tapi barang dagangan saya, kertas saya yang saya daftarkan saya jual di MBIS, mungkin di sana belum bisa karena memang jangkauannya belum sampai Tarakan gitu. Ini adalah kemudahan-kemudahan metode pembayaran yang terus berkembang begitu Bapak Ibu untuk Bella pengadaan. Bisa dengan UP, transfer, KKP, atau term of payment. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu nanti, kalau setahu saya ini ada perkembangan terus begitu ya terkait dengan kartu kredit ini, di mana nanti BPD Bank Daerah itu diminta untuk dapat berkolaborasi menyukseskan si Bella pengadaan ini. Kemudian bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, ini seperti yang tadi, misal beli kertas atau beli buku begitu, biasanya pakai nota, dicap. Nah, sekarang kalau pembeliannya lewat Bella bagaimana? Recording Gitu. stopped. Nah, ini bukti transaksi Recording stopped. Bukti transaksi pembayarannya menggunakan surat pesanan sebagaimana diatur di ketentuan yang diatur dalam Perpres Recording in progress. 12/2021. Recording stopped. Karena Bella pengadaan bagian dari toko daring. Recording in progress. Kemudian bagaimana mekanisme perpajakan dalam transaksi Bella pengadaan? Di sini kebijakan terkait perpajakan prinsipnya mengikuti praktek bisnis di masing-masing marketplace.
Namun dalam prakteknya ada beberapa marketplace yang melakukan penyesuaian terkait dengan mekanisme perpajakan di mana pihak yang memotong, menyetor adalah bendahara dan marketplace hanya melaporkan ini setahu saya ada MBIS yang melakukannya. Kemudian bagaimana pembebanan ongkos kirim atas transaksi bela. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu memikirkan misal belinya harganya cuma 5.000 tapi ongkos kirimnya 3.000 gitu. Nah, ini harga barang ini biasanya kalau seperti yang kita lakukan untuk kebutuhan sendiri begitu ya. Harga barang itu adalah ya harga barang itu saja, sedangkan biaya pelatihan, biaya kirimnya gitu, ini adalah yang mendukung. Jadi ya memang tetap harus include gitu, dihitung begitu sebagai apa yang harus kita bayarkan. Begitu mungkin Mas Tri dari saya terkait dengan bela. Nantinya bila ada diskusi dipersilahkan. Terima kasih Mas Tri.